Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran pertemuan ke-7 ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, untuk pembelajaran geografi khususnya kelas 12 pada hari ini yaitu kerjasama dalam kancah multilateral dan internasional. Nah, pengertian dari tema atau pembelajaran materi ini adalah hubungannya antara kerjasama antara dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, Indonesia dengan negara-negara lain, contohnya ya, melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi atau bidang-bidang lainnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, daripada tujuan utama yang perlu kita ketahui beberapa di sini adalah memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri ya. Kemudian memperkuat hubungan antar negara. Jadi supaya ada perdamaian dan lain sebagainya, jadi harus ada kerjasama dalam kancah multilateral dan internasional. Kemudian menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik dunia. Nah, Bapak Ibu, kerjasama Indonesia dengan berbagai negara disebut kerjasama dalam kancah multilateral. Ada beberapa kerjasama multilateral yang akan dibahas dalam kajian atau materi pada kali ini ya. Selanjutnya pengertian kerjasama sama dengan internasional juga. Kerjasama internasional adalah hubungan kerjasama antara dua negara atau lebih yang sudah tadi ya kita sebutkan sebelumnya, kurang lebih seperti yang kerjasama dalam kancah multilateral. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ulangi bahwa maksud kancah itu adalah perkembangan ya Bapak Ibu ya. Perkembangan antara negara Indonesia, misalkan tadi yang tidak bisa dipenuhi negara Indonesia bisa berhubungan dengan negara yang lain yang bisa memenuhi kebutuhan dari Indonesia. Kemudian pengertian kerjasama dalam kancah multilateral. Kerjasama dalam kancah multilateral adalah kerjasama yang melibatkan banyak negara sekaligus dalam suatu organisasi atau forum. Ciri-ciri terlibatnya dalam kancah multilateral ini adalah melibatkan lebih dari dua negara. Melibatkan lebih dari dua negara ya. Artinya bukan hanya negara Indonesia, contohnya dengan negara Malaysia seperti itu. Artinya ditambah lagi dengan negara-negara yang lain ya, negara yang maju. Kemudian biasanya melalui organisasi internasional. Kemudian yang ketiga mengatur kepentingan bersama atau contoh disebut dengan World Trade Organization. Nah, kemudian tujuan utama dalam kancah multilateral ini adalah salah satunya meningkatkan kesejahteraan negara anggota ya, meningkatkan kesejahteraan anggota baik dia bidang ekonominya, pendidikannya ya. Nah, kemudian menjaga perdamaian dunia. Nah, seperti yang berjalan sekarang itu ada yang namanya disebut dengan PBB ya Bapak Ibu. PBB. Yang ketiga mengatasi masalah global, perubahan iklim, kemiskinan. Nah, kemudian mempermudah perdagangan internasional, contoh forum global G20. Nah, ya, gini ya Bapak Ibu ya. G20 ini adalah
Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia untuk mendukung pembangunan ya nasional ialah dengan aktif melakukan kerjasama multilateral ya. Nah, seperti itu. Jadi aktif ya Indonesia ini harus kerjasama dengan negara-negara maju. Kemudian faktor pendorong kerjasama dalam kancah multilateral dan internasional, beberapa faktor yang mendorong kerjasama antar negara adalah kenapa gitu ya, kenapa kita harus bekerja sama dengan negara lain. Nah, jadi faktornya adalah pertanyaannya ya kenapa ya, yang mendorong itu apa. Nah, jadi salah satunya adalah perbedaan sumber daya alam. Nah, bahkan ya di Indonesia banyak ya sumber daya alam yang bisa kita kita ambil, tapi kadang bisa dicuri oleh negara lain. Nah, makanya kita harus tidak bisa kita memenuhi misalkan alat-alat dan lain sebagainya dari negara kita, makanya harus berkontribusi dengan kerjasama tadi dengan negara-negara maju. Kemudian perbedaan kemampuan teknologi. Nah, ya yang sekarang ya Indonesia kita mengambil dari Cina, dari Jepang biasanya teknologi ya. Merek-merek HP dan lain sebagainya itu kan dari Cina, Jepang. Nah, kemudian kebutuhan ekonomi ya. Nah, kemudian lagi globalisasi dan perkembangan transportasi serta komunikasi. Jadi ya perlu kita sadari bahwa Indonesia masih dalam perkembangan negara yang ingin maju seperti itu ya. Nah, bentuk kerjasama dalam kancah multilateral dan internasional berdasarkan jumlah negara yang terlibat. Satu, bilateral ya, 2 negara. Yang kedua, regional, negara dalam satu kawasan. Yang ketiga, multilateral atau banyak negara. Contoh kerjasama regional, Association of Southeast Asian Nations. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu. Contoh organisasi multilateral adalah beberapa organisasi kerjasama multilateral di dunia. Salah satunya adalah United Nations ya. Kemudian World Bank. Selanjutnya International Monetary Fund. Monetary Fund ini adalah merupakan lembaga keuangan internasional yang bersifat otonomi ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada World Trade Organization ya. Nah, organisasi tersebut memiliki peran penting dalam ekonomi dan politik global. Jadi di antara 4 ini perlu yang namanya masuk ke dalam kerjasama kancah multilateral di dunia. Peran Indonesia dalam kerjasama dalam kancah multilateral. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi dunia seperti United Nations G20, Association of Southeast Asian Nations. Peran Indonesia antara lain menjaga perdamaian juga, yang katanya sekarang Indonesia juga ikut baru-baru ini masuk ke dalam organisasi Board of Peace untuk perdamaian antara Israel dan Palestina. Mendorong kerjasama dalam ekonomi global. Ya, nah manfaat kerjasama ini adalah ya bagi negara kita khususnya, yaitu meningkatkan perdagangan internasional. Nah, kemudian transfer teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi berbagi. Makanya ada yang namanya
tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, jadi kenapa jadi Cina ambilannya? Karena negara maju. Memperluas pasar ekspor, meningkatkan stabilitas ekonomi. Nah, ini banyak manfaatnya ya. Salah satunya adalah 4 ini yang bisa kita ambil dari Indonesia. Negara kita ya bisa mengambil dari manfaat ya, untuk negara yang bekerja sama dengan negara kita Indonesia. Kemudian tantangan kerjasama dalam kancah ya Bapak Ibu ya. Multilateral dan internasional adalah perbedaan kepentingan antar negara, ketimpangan ekonomi global, konflik politik. Jadi harus menyelesaikan yang perbedaan atau tantangan ini dengan kepala dingin ya. Contoh kerjasama dalam kancah multilateral di bidang lingkungan, perjanjian perubahan iklim dunia, program pembangunan berkelanjutan oleh United Nations, kerjasama pengurangan emisi karbon antar negara. Nah, seperti itu. Kemudian masuk ke simpulan. Simpulan di sini adalah kerjasama dalam kancah multilateral penting untuk menghadapi masalah global yang selalu berubah-ubah. Kemudian banyak organisasi dunia yang menjadi wadah kerjasama negara. Ya. Indonesia berperan aktif dalam berbagai kerjasama internasional untuk pembangunan dan perdamaian dunia. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini, Bapak Ibu. Hari ini tidak ada soal, jadi Bapak Ibu cuman mendengarkan dan melihat apa yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini ya Bapak Ibu. Pertemuan kita di pertemuan ke-7 ya. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan pembelajaran berikutnya. Demikian dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.